Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 6 kelas A, khususnya kelompok 2, akan melaksanakan praktik mengajar menggunakan kurikulum 2013 atau K13 pada siswa SMP atau sekolah menengah pertama semester genap pada kelas 8. Materi yang akan kami ajarkan adalah tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Tuhan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Pembelajaran ini kami menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk membantu peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi tes dan non-tes. Penilaian ranah kognitif dilakukan melalui tes tertulis dan tanya jawab. Penilaian ranah afektif dilakukan melalui observasi sikap peserta didik selama proses pembelajaran. Sedangkan penilaian ranah psikomotorik dilakukan melalui penilaian produk berupa poster atau rancangan aksi nyata menjaga lingkungan. Demikian pengantar praktik mengajar yang akan kami laksanakan. Kami berharap pembelajaran ini dapat membantu peserta didik memahami tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita mengawalinya dengan doa. Karena itu, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Silakan Frida. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Frida. Apakah semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Ibu. Ya, sebelum kita memulai dengan materi, Ibu akan terlebih dahulu melakukan presensi. Yang hadir, jawab hadir ya. Ibu. Ferida, Hadir Ibu. Febrida, Hadir Ibu. Regina. Hadir Ibu. Oke, semua hadir ya. Hadir Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, Ibu akan menunjukkan gambar kepada anak-anak. Ada dua gambar yang Ibu siapkan di sini. Tolong diamati baik-baik. Semua bisa melihat di sini Ibu. Gambar yang pertama ini gambar apa? Membersihkan lingkungan. Lingkungan ini. Ya, yang kedua Lingkungan yang kotor. ya, benar sekali. Nah, lingkungan yang kotor ini penyebabnya apa? Buang sampah sembarangan. Ya betul, buang sampah sembarangan. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih? Kita Ya, benar sekali. Jadi sebagai manusia dan sebagai ciptaan Tuhan itu kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga ciptaan Tuhan. Jadi setelah pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu untuk memahami makna manusia sebagai gambar Allah dan menjelaskan tanggung jawab manusia terhadap alam serta membuat aksi nyata menjaga lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ibu bagikan kalian dalam 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, jadi berpasangan ya. Regina dan Maria, Febida dan Ferida, Adinka dan Febiana, Silvi dan Yosina.
Semua sudah punya teman kelompok? Sudah. Dan sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD untuk kalian melihat setiap soal diskusi yang ada. Sekarang semua perhatikan di depan. Semua amati gambar yang Ibu pegang. Semua lihat. Lihat. Amati baik-baik karena pertanyaan yang ada dalam LKPD itu semuanya tentang gambar ini. Sudah? Ya, sebelum kalian berdiskusi, mari kita membuka Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Satu orang tolong membacakan Kejadian 1 ayat 28. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 28 di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, satu orang lagi baca Kejadian 2 ayat 15. Saya Iya, silakan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang dalam teologi Kristen itu disebut imago Dei. Nah, apa artinya imago Dei? Ada yang tahu? Ya, imago Dei berarti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia itu memiliki martabat yang mulia serta bertanggung jawab untuk mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu tanggung jawab manusia adalah menjaga ciptaan Tuhan. Nah, tadi dalam Kejadian 1 ayat 28 itu Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengelola bumi. Namun, mengelola bumi itu bukan berarti merusak atau mengeksploitasi alam. Selanjutnya dalam Kejadian 2 ayat 15 itu tertulis bahwa manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, mengusahakan berarti mengelola dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Sedangkan memelihara berarti menjaga kelestarian. Nah, sekarang sebagai orang percaya, menjaga lingkungan itu bukan sekedar tugas sosial, tetapi juga wujud iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, semua masih ingat gambar yang tadi Ibu tunjukkan? Masih. Ya, sekarang silakan anak-anak diskusikan bersama teman kelompok. Tolong didiskusikan dengan tertib, menghargai pendapat teman, dan mengisinya dengan baik. Silakan 15 menit dari sekarang. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah selesai. Ibu minta satu kelompok mewakili untuk presentasi di depan apa yang sudah anak-anak diskusikan dalam kelompok. Karena itu Ibu minta kelompok 1 mewakili presentasi di depan dan kelompok yang lain tolong perhatikan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan terkait hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Baik guru dan teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Saya Ibu. Iya, silakan Regina. Berarti kita tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan,
jangan terjadi banjir. Ya, terima kasih Regina. Kita berikan tepuk tangan untuk Regina. Silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi, juga teman-teman adik-adik semua dari kelompok yang lain yang sudah memberi tanggapan. Jadi, sesuai dengan hasil presentasi tadi, kita harus tahu, kita harus belajar bahwa menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya kelompok 1 atau ibu atau kelompok 2 dan sebagainya, tetapi menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah ada pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, dikerjakan secara individu ya, lalu dikerjakan dengan jujur, dengan tepat, dan setelah itu dikumpulkan ke Ibu. Silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Nah, anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan semua kumpulkan nomor jawabannya di depan. Setelah kita belajar hari ini, apa yang dapat kalian lakukan untuk bisa menjaga lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tugas kita adalah kita harus menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sembarangan. Menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab setiap kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, sekarang anak-anak tuliskan komitmen pribadi yang akan anak-anak lakukan mulai hari ini untuk bisa menjaga lingkungan. Semua sudah selesai menulis komitmennya? Sudah, Ibu. Ya, sekarang anak-anak silakan simpan kertas yang sudah ditulis komitmennya, disimpan baik-baik. Minggu depan Ibu periksa ya. Ibu sangat berharap kalian tidak hanya memahami materi kita hari ini, tetapi juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan materi kita hari ini secara bersama-sama. Tapi sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak untuk menjawab sesuai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, apa arti manusia sebagai gambar Allah? Silakan Maryam. Ya, yang berikut, mengapa kita harus menjaga lingkungan? Ya, silakan Adince. Kita harus menjaga lingkungan karena itu sebagai wujud iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah dan diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, menjaga lingkungan itu merupakan wujud syukur kita dan iman kita kepada Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian sebagai tugas keterampilan kita. Karena itu, masing-masing kalian membuat poster ajakan menjaga lingkungan atau rancangan aksi nyata menjaga lingkungan di rumah atau di sekolah. Nah, tugas tersebut dengan ketentuan harus memuat ayat Kejadian 2 ayat 15 yang berikut harus berisi minimal 3 tindakan nyata menjaga lingkungan. Yang berikut harus dibuat secara kreatif dan rapi dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan.
Jelas tugasnya? Ya, kalau jelas, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dan minta satu orang memimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya, silakan. Mari bersih-bersihkan guru berbicara senang. Terima kasih Maria. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Shalom.